Halo semua, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusef. Nah, kita tahu pada hari Jumat kemarin IHSG mengalami reversal. Ya, banyak saham yang naik tiba-tiba naik banyak, walaupun tidak semuanya. Nah, apakah ini pertanda IHSG akan mengalami reversal secara jangka panjang atau jangka menengah? Ya, kita akan bahas beberapa saham dan juga secara keseluruhan tentang IHSG. Langsung aja kita ke layar monitor. Let's go. Oke, nah saya kan beberapa saham ya. Saya akan pertama di sini ada saham SCMA, dan apabila kalian sempat main ke Instagram saya di choose.saham maupun di Stockbit saya ya, di Yusuf Arifin Yusef, kalian bisa lihat kalau saya memprediksi SCMA itu bakal ke area Fibonacci 61,8 dengan konfirmasi juga di sini ada area support ya yang cukup kuat dan berhasil saya rasa mantul ya, berhasil mantul di daerah sini. Kita bisa lihat candle yang kemarin ini berhasil closing daripada bodinya di sini ya. Cuman kalau mau aman lagi seperti ini ya, ini harus closing di atas candle ini. Ya, sekarang SMA belum. Nah, tapi yang terpenting yang saya mau sharing itu adalah pertama kalian mau konfirmasi, yaitu candle terakhir ini harus melewati candle pada high candle satu hari sebelumnya. Ya. Nah, berikutnya apabila kalian bisa lihat di sini, sekarang SMA ini dalam fase downtrend. Yang kita bisa lihat di sini adalah high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan terakhir ini bikin lower low lagi. Ya, bikin lower low lagi. Jadi, ini SMA ini apabila kalian ingin beli, kalian harus tahu dia dalam fase downtrend. Ya, artinya kalau dia mantul pun harusnya dia hanya akan mantul ke sini sementara target pertama. Apabila dia break resisten, apabila dia break resisten, maka dia harus membreak lower high sebelumnya. Jadi target berikutnya kalau dia sudah break, maka dia harus break ini. Ya. Setelah dia break ini baru bisa dikatakan ya secara tren baru ada pertanda perbalikan tren. Kalau tidak, Anda cuma beli dalam kategori yang sangat pendek sekali. Ya, kalian bisa lihat di sini ya. Dari lower low ke lower high ini belum tentu kalian profit karena sebentar sekali ya. Sebentar sekali. Jadi saham-saham seperti ini kalian harus tahu dalam fase downtrend ya. Jangan masuk terlalu banyak dan kalian harus tahu targetnya itu sampai di mana, yaitu di resisten trend line-nya. Oke, selanjutnya kita ke saham MNCN. Ya, ini MNCN di Telegram saya pada hari Jumat. Saya mengajak teman-teman untuk membeli karena saya juga beli ya, bukan mengajak tepatnya. Saya men-share kalau saya akan membeli saham MNCN ini ya. Nah, ini saya akan menghapus dulu beberapa yang ada biar ngeliatnya clear ya, biar ngeliatnya clear. Nah, kalau kita lihat ya dari beberapa dari Juni 2020 kita bisa lihat ini adalah sebuah area support yang cukup kuat. Ya, bisa dikonfirmasi di sini ya kan. Ya, lalu konfirmasi lagi di daerah sini ya. Lalu konfirmasi lagi di sini false break ya. Lalu konfirmasi lagi di sini ya. Lalu di sini juga konfirmasi. Kenapa? Karena candle terakhir di MNCN, kalian bisa lihat ya. Ini closing-nya sudah berhasil di atas daripada high candle ini. Ya, jadi kemarin saya bilang boleh beli di bawah 1025. Jadi sekarang floating profit kecil ya, profit kecil. Tapi yang harus saya kasih tahu adalah ini sekarang di MNCN masih ada pola downtrend ya. Dan ini sebenarnya pola descending triangle. Kalau misalnya lihat descending triangle. Jadi target buat MNCN ini kalian tidak boleh terlalu jauh. Kenapa? Karena target pertamanya ya itu dia akan trendline dulu. Oke, jadi target untuk MNCN itu pertama adalah
dia ke area resisten trendline-nya. Jadi jangan berharap dia langsung tinggi ke 1280. Mungkin itu bisa terjadi kalau dia break resisten trendline-nya ya. Kalau dia break ini ya mungkin bisa ini ke sini dulu ya kan. Step by step aja, step by step di sini. Mungkin kelihatan kan ini adalah sebuah area resisten juga nih daerah sini. Ya, area sini ini adalah sebuah resisten juga ya yang mungkin harus dilewatin juga buat MNCN ya. Kalau di sini lewat ya mungkin baru ke step berikutnya. Jadi sebenarnya simpel banget ya. Jadi kalau kalian udah beli di sini sampai sini Anda paling pasang trailing stop. Yang pasang trailing stop. Jadi kalau dia sampai turun ke bawah lagi ya, Anda nggak sampai rugi. Anda sudah profit ya, Anda sudah profit di sini. Ya, kedua, kalau misalkan dia berhasil ke daerah sini, Anda bisa jual dulu 50%. Ya, jual 50% seperti videonya yang saya sempat bilang, yaitu strategi bagaimana Anda menjual saham Anda. Anda bisa jual dulu setengahnya di sini. Ya, lalu nanti kalau bisa berhasil naik ke atas, ya udah Anda masih punya setengahnya. Anda nggak ketinggalan. Tapi apabila dia turun lagi ke bawah, ya di sini misalkan dia mantul, ya lalu dia turun lagi ke daerah sini, ya, mungkin Anda bisa nyicil lagi di bawah, lalu dia ke atas. Jadi Anda ini strategi apabila misalkan Anda takut ketinggalan ya, atau Anda takut rugi, jadi Anda bisa jual setengah dulu, turun ke bawah Anda bisa beli lagi, lalu pas ke atas Anda punya stok sahamnya. Ya ini untuk MNCM. Lalu untuk misalkan saham seperti yang kuat banget, ya kemarin naik belasan persen nih di Antam, ya. Antam ini naik 11,47%. Ini udah pasti ya, udah pasti dia reversal kuat banget karena dia sudah eh, closing di atas 2250 bahkan sampai ke atas ini ya. Nah, kita nggak tahu Antam ini hari Senin bakal naik atau bakal turun ya. Nah, tapi yang saya mau sampaikan adalah apabila Antam ini eh, Nah, tapi yang saya mau sampaikan ada Antam ini sekarang masih dalam fase downtrend, sama seperti MNCN tadi. Jadi kalau dia naik pun, ya kalau dia naik pun, kan tahu di sini ada gap ya. Jadi mungkin dia akan ke area sini dulu nih mungkin ya, ke area di mungkin daerah tutup gap bertabrakan dengan resistance trendline. Ya, jadi apabila kalian tahu saham seperti ini ya, jadi mungkin kalian bisa lihat nih di sini ya, dia turun dulu, lalu dia naik lagi, lalu dia turun, mungkin aja dia naik lagi, lalu dia turun lagi. Jadi Anda bisa pasang ya. Kalau menurut saya Antam mungkin bisa di daerah Fibonacci 2600 Fibonacci 50 daerah 2600 sampai 2710. Menurut saya akan reversal ke arah sana. Anda bisa TP dulu sebagian di sana ya. TP 50% di situ kalau kalian udah punya sahamnya dan pasang trailing stop. Pasang trailing stop mungkin dipasang di daerah 2500-an. Jadi Anda sudah profit 50%, sisanya Anda trailing stop di sini. Kalau dia turun, Anda baru beli lagi di bawah. Jadi Anda profitnya bisa maksimal. Kalau dia berhasil di sini pun, Anda masih punya setengah, dan kalau dia berhasil ke sini ya lebih bagus lagi. Ya, tapi itu adalah cara paling aman, Anda jual dulu 50%. Ya, 50%. Jadi ini adalah saya bekas tahu, sekarang beberapa saham yang saya analisa, kebanyakan masih dalam fase downtrend. Ya, butuh waktu untuk membreak mereka punya resisten trend. Terakhir mungkin saya akan bahas tentang saham IHSG ya. IHSG kita bisa lihat sekarang IHSG ini sebenarnya masih dalam fase uptrend yang cukup panjang ya. Uptrend dari Maret 2020 sampai sekarang Maret 2021 udah 1 tahun nih ya. 1 tahun dan dia berhasil mantul di daerah Fibonacci 23,6. Nah, tapi kita nggak tahu karena ini resisten ya. Kita bisa lihat kalau kita gambar juga sekarang ini memang secara major masih uptrend, tapi secara minor ini dia masih dalam fase downtrend. Kalian bisa lihat nih ya, ini dia belum berhasil menembus ini. Sekali belum berhasil, 2 kali belum berhasil, ya sekarang mungkin nanti ya, ini adalah target ya buat si IHSG. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI, ya, kita bisa lihat ini mungkin bisa mantul dulu,
Ya, bisa mantau dulu. Cuman kalau menurut saya karena MACD-nya itu masih di daerah sini, ya, saya rasa dia dia tuh tidak akan break resistance trendline. Bagi saya ya, dia tidak akan break resistance trendline. Jadi cuman naik sebentar, habis itu bakal turun lagi ya. Mudah-mudahan sih tidak, mudah-mudahan analisa saya salah. Nah, jadi kalian bisa memanfaatkan lah momen yang ada sekarang kalau lagi misalkan saham-sahamnya lagi mantul, ya kita manfaatkan kesempatan ini untuk take profit sebagian. Tapi menurut saya, kalian harus tahu sekarang masih dalam fase downtrend. Jadi tidak bisa mengharapkan terlalu banyak, tapi ingat, kalau sudah profit, ya floating profit, jangan lupa pasang trailing stop, ya, atau mungkin menemukan daerah resisten, bisa mungkin untuk TP sebagian. Dan sekian video saya hari ini. Apabila kalian suka, silahkan support saya dengan tekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe, loncengnya ditekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung yang pertama ternotifikasi. BTW ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual, jadi kalian silahkan pertimbangkan kembali, silahkan analisa kembali sebelum Anda membeli atau menjual saham kalian. Dan apabila kalian ingin tahu saya beli saham apa aja, kalian bisa langsung main ke channel Telegram saya di Cius Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.